Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak bapak yang disayangi. Kita belajar di pola 15 ini adalah mencari na'at, itu induk pelajarannya. Kemarin na'at itu ada berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul ya. Nah, sekarang kelatihannya langsung. Biasanya ciri khasnya kalau na'at atau sifat yang disifati itu sama-sama pakai alif lam, sama-sama tidak. Cuma na'at itu pada umumnya dia berbentuk isim fa'il, berbentuk isim maf'ul, yang 3 huruf atau yang lewat dari 3 huruf. Nah, sekarang ini apanya? Gunakan ilmu-ilmu. Kan sudah banyak ini. Gunakan ilmu-ilmu pola kalimat 1 sampai 14. Nanti akan dikumpulkan itu model 1 begini, model 2 begini, sudah 14 sandi, 14 kode diberitahu. Ya, jadi dan istimewa lagi pola 15. Nah, ini na'at man'ut. Kalau ini nanti akan ditampilkan pola 1, pola 2, pola 3 dulu ada, tapi ini kalau diulang kembali kan jauh. Nah, sekarang kita lihat dari ayat. Nah, ini dia. Ini potongan ayat saja, Ustadz ambil. Di sini kan ini nampak barisnya lam baris depan. Nampak. Nah, kalau sudah begini ada mim, ada sa, ada lam. Nah, coba kita terkas saja ini. Ini kata benda kah, kata kerja atau huruf? Fi'il. Nah, yang dari ulak karang bagaimana? Ini ukurannya hanya 3. Ini kan dia baris depan. Nah, kemudian 3 huruf pula. Ini maksud Ustadz tuh. Ada mim, ada sa. Ini nggak ada barisnya. Ini ada dibantu lu. Nah, kalau begini kira-kira kalau dikatakan huruf ini sudah ada nggak belajar dari pola 1 sampai 15 model huruf begini? Huruf kah? Enggak ya? Tidak. Sudah jelas nggak ada huruf ini. Huruf yang kita pelajari kan huruf jar. Apalagi? Itu yang ada huruf jar, huruf atap belum lagi. Huruf jar aja, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lama, belum. Kalau begitu tinggal 2 lagi pilihan. Kata benda kah atau kata kerja? Kerja. Kalau kata kerja, yang kita ingat kata kerja apa yang sudah melekat dalam pikiran kita? Kata kerja fi'il madhi ada nggak begini? Fi'il madhi 14. Ada. Ada. Tidak, katanya dari ulak karang. Kalau yang fi'il madhi itu kan baris-baris di atas ini pun baris di atas. Kalau yang di tengah ini mungkin baris di atas, mungkin ke bawah. Misalnya alima, ada ataupun misalnya daraba. Berarti enggak fi'il ini, fi'il mudhari apalagi. Kalau mudhari ada ya mudhara'ah, ada tanya. Fi'il amar belum, kan fi'il amar sudah kita pelajari, enggak juga ini. Jadi kalau begitu sudah tersisih huruf tidak, fi'il tidak, apalagi? Isim lagi. Itu isim. Tentu kesinan fa'il. Itu dia. Cuma memberi baris yang di tengah ini, itu yang ragu orang kadang-kadang kalau belum banyak membaca buku. Kan bisa saja nanti terbaca mislu. Terbaca nanti maslah. Yang ada di dalam buku nanti ada masalun. Jadi ini kalau di dalam buku
Yang ada adalah berbaris atas dia. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Mas. Terus ini pun begitu juga berbaris atas pula dia. Itu yang ada. Jadi kalau begitu, ini maksud Ustadz tuh, begitu telitinya orang melihat huruf-huruf Arab itu. Jadi masalun. Kalau dibuat masalun bisa sebenarnya. Yang tidak bisa kita baca ini masalan. Coba apa alasan kenapa nggak bisa dibaca masalan? Berbaris 2 di atas. Ini kan karena ini alasan kenapa masulun mubtada. Nggak, sekarang kalau begini kan tulisan bisa masalan, bisa masalun, bisa masalin. Cuma kalau masalan sudah pasti tidak bisa dibaca. Yang bisa dibaca masalun satu, kemudian masalin satu lagi. Kalau masalan tidak, apa alasan kenapa masalan tidak bisa dikasih masalan? Ya. Kalau masalan itu harus ada alif rasamnya di belakang ini. Kan makin tertolong kita. Jadi yang ada di sini masalun satu, masalin satu. Cuma ini kenapa tidak boleh pakai tanwin? Itu yang jawab dari Ibu Ula Karang tadi. Karena dia muftada, pokok kalimat. Tapi pokok kalimat bukan ini saja, dia merembes ke sini. Merembes lagi ke sini. Menjangkau, ya pikiran menjangkau sampai ke situ itu yang belum sebagian tapi ya itulah lambat-lambat kita. Jadi baru bisa dijawab kenapa dibaca masalu, tidak masalah, tidak masali. Apa jawabnya tadi Bu? Dari Ula Karang? Karena mubtada. Mubtada itu permulaan artinya. Kalau mubtada itu artinya dimulai. Itu aslinya kata kerjanya kan bada'a. Bada'a. Jadi bertambah ibtada gitu. Gitu ya. Ibtada gitu. Jadi kalau 3 hurufnya bada'a, mulai. Tapi kalau ibtada'a telah dimulai. Kalau ibtada'a berarti yabtadi'u. Berarti muftadi itu orang pemula. Kalau muftada dimulai, itu makanya muftada, ya. Ya itu kata benda, tapi artinya awalan tapi bukan kata kerja. Ya dimulai, diawali gitu ya, permulaan. Ya itu jadinya. Tapi karena berbentuk isim maf'ul, ya. Jadi masalul, apa bacaannya? Ini sudah Ustadz bantu ini. Kenapa kasih baris bawah? Apa tadi jawabnya? Ini belum pelajaran ke-15, ini pelajaran dari bawah ini. Coba silakan. Kenapa? Ini kan sudah dikasih barisnya. Apa bacaannya kalau yang 2 kata ini? Masalul hayati. Ya. Masalul hayati. Kenapa dibaca hayati? Menerangkan. Masalul. Iya. Menerangkan masalu. Gitu. Namanya kalau kajian bahasa Arab namanya mudhafun ilaih. Mudhafun itu si maf'ul juga itu, disandarkan ilaihi kepadanya. Jadi ini masalu ini mudhaf yang disandarkan. Tempat penyandarannya ini hayat. Jadi mudhafun ilaihi. Itu maka kira-kira kalau di Indonesianya ini diterangkan, ini menerangkan. Gitu ya. Hukumnya kalau yang menerangkan ini atau mudhafun ilaih itu baris bawah. Jadi definisinya kullu ismin, ini kan setiap isim jaru bil mudhaf, dijarkan dengan si mudhaf. Biasanya isim itu kan dijarkan dengan huruf jar. Ya kan? Biasanya isim kata benda itu kan dijarkan dengan huruf jar. Tapi ini ada satu lagi yang menjarkan. Yang menjarkannya itu adalah si mudhaf. Itulah. Itu yang di pesantren Lirboyo tuh kencang dia apa definisinya kulis menjadi belum mulak gitu setiap isim menjarkan mudhaf. Cobalah nanti putar YouTube anak-anak di pesantren Lirboyo apa ya Imsaati ya Lirboyo. Di daerah Jawa ini banyak pesantren-pesantren, kalau saya banding-banding hebat-hebat di Jawa ini sebenarnya. Jadi masalul hayati, ya hayati.
Cuma hayah ini berbentuk kata benda, mungkin ini sudah berbentuk masdar atau semata-mata isim kata benda saja. Nah, sekarang ini ada lagi sengaja Ustadz kasih pasang pakai alif lam dia, dunya. Nah, itu. Apa bacaannya dunya? Dunya ya? Ah, dunia untuk selama-lamanya dunia terus itu. Dunia, dunia, dunia. Sudah jadi bahasa Indonesia juga dunia. Bahasa India ya dunia juga. Nggak tahu salah kalau bahasa lain ya dunia. Kira-kira kalau ditakok-takok saja dulu, dunia ini dengan hayah bagaimana hubungan orang ini? Naat man'ut. Ya. Naat ini naat ya, artinya sifat atau yang mengikut. Yang diikutnya ini, apa ciri khas tandanya naat? Coba itu dulu. Kan sudah lewat juga pelajaran kita dulu. Alif lam. Ya. Sama-sama pakai alif lam. Jadi kalau alif lam di sini berarti dia mengikut. Tapi tidak semuanya, tapi begitulah dulu. Aturannya kalau ini hayati maunya ini dunyi, tapi enggak. Berarti bisa kita menjustifikasi berarti dunia ini sebenarnya mungkin ya saya pakai minggu supaya jangan kena marah saya. Mungkin dunia ini dia tidak asli Arab ini. Tapi serumpun-rumpunnya ada nampaknya. Kalau diperhatikan pengertiannya dari dana. Dana itu artinya nggak pernah sampai. Kurang. Bagaimanapun kita bekerja kerasnya, terus nggak pernah sampai. Ternyata iya nampaknya. Coba tunjuk tangan siapa yang merasa betul-betul sampai perasaannya di dunia ini. Nggak ada. Jadi pernah Ustadz baca buku antara jari-jari sama jari-jari tangan sedikit gambarnya nggak bertemu. Inilah. Jadi tidak pernah kesampaian. Jadi menjadi sifat dari hayah. Ya. Jadi masalul hayatid dunya. Berarti kesemuanya ini, ketiga-tiga katanya ini terdiri mudhaf, mudhafun ilaih. Terus apa ini? Ini adalah man'utnya, ini na'at. Jadi mudhaf, mudhafun ilaih, selain dia mudhafun ilaih tempat menerangkan, tapi dia yang diikut juga, yang pengikutnya adalah dunia. Ketiga-tiganya ini berfungsi sebagai pokok kalimat. Tapi yang mendapat baris depan adalah kata pertama. Gitu ya. Tapi antara si hayah pakai alif lam, si masalu tidak, ini namanya diterangkan menerangkan atau mudah-mudahi. Tapi antara si hayah dengan si dunia, ini adalah sifat mausuf atau na'at man'ut. Mafhum, Bih? Mafhum ya? Bagaimana kira-kira? Paham? Paham ya? Ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah paham. Ini yang dipelajari. Nah, kalau ini sudah ketiga-tiganya menjadi pokok kalimat, tentu tugas kita mencari sebutannya lagi, mencari kabar. Sebab dia nggak sempurna. Itu makanya dalam pikiran Ustadz kadang-kadang mana yang perlu orang belajar artinya dulu atau bentuk kata jabatannya. Kadang-kadang terpikir pula Ustadz, perlu juga dia tahu artinya. Iya, tapi kalau tahu artinya ini kan apakah setiap kata itu tahu arti kan payah kita. Nanti bertemu ahya, bertemu hayya, bertemu akan sebenarnya perlu juga dia mengerti asal-usul kata supaya bisa meletakkan arti kata. Kan gitu. Cobalah di sini jadi pokok kalimat. Masalul hayatid dunya, apa artinya? Menurut tag, menurut letter leg-nya. Perumpamaan kehidupan di dunia. Ya. Perumpamaan atau misal hidup yang dunia. Ini pakai yang ini. Berarti ada lawannya sini. Selain dunia apa di sini bisa dipakai? Akhirat. Akhirat. Itulah. Cobalah pikir-pikir
misalnya dengan pikiran kita yang dalam digunakan sampai ke puncak-puncaknya, sampai akal, kata orang filsafat kan sampai akal ke-10 itu. Cobalah pikirkan nanti. Memang hidup yang di dunia saja, memang ada hidup atau ada hidup lagi selain dari yang di dunia? Itulah. Jadi kalau di dunia saja, ya rasanya sia-sia sajalah, untuk apa kita seperti ini. Ya, jadi ada hidup namanya yang di akhirat. Jadi bisa juga di sini nanti dibuat masalul hayatil akhirati, kan gitu. Kalau ini enggak. Jadi perumpamaan hidup yang duniawi atau yang dunia, jadi pokok kalimat semua itu. Lalu coba terka saja, mana kabarnya? Ya. Jadi kabarnya mulai dari sini dihantam terus ke belakang sampai sempurna dia. Itu maka perlu juga arti sebenarnya. Agak ngerti juga kita arti, selain mengerti kita potong-potongan kata. Jadi perumpamaan hidup di dunia ini, dikasih Allah, ini ayat ini sebenarnya, dikasih Allah perumpamaan. Jadi kalau belajar kita belajar ulumul Quran, jadi ada namanya spesial al-amsal fil Quran, gitu. Al-amsal fil Quran itu perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Jadi dalam metode pengajaran supaya murah manusia paham, dikasih umpama, metaforis supaya paham. Sedangkan sudah dikasih paham belum juga paham, dikasih perumpamaan belum juga paham. Jadi ada spesial di Al-Quran itu kajiannya al-amsal fil Quran. Apa sebenarnya maksudnya? Kenapa di banyak perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran? Jadi ini pas. Ini kabarnya. Kama, coba apa bacanya? Kama, itu. Jangan ragu-ragu. Ini kama in itu berapa kata? Berapa kata? Dua. Ya. Ka, di situ potongannya. Ka dengan ma. Ka dengan ma'in. Ma. Ka artinya seperti. Ka ini apa ini ka? Huruf, fi'il, isim, huruf ya. Inilah sudah kita pelajarin. Ka, huruf jar. Berarti kalau ada huruf jar, maka kita menyebut jar. Kalau di Jawa disebutnya saya dengar jer katanya. Gitu ya. Harfu jar. Iya, harfu jar. Ya, makanya sudah pernah saya ulang, ada ibu-ibu dari PLN itu. Ini apa, Bu? Huruf jar katanya. Terengangulah ibu-ibu yang lain. Apa itu, Ustadz katanya. Saya tanya, Ibu masuk pesantren, Bu? Masuk pesantren atau tamat IAIN? Saya bilang, enggak katanya. Cuma ngaji di rumah gitu dulunya. Jadi memang hebat saya rasa di daerah, ya enggak tahu lah, bukan menyudutkan daerah lain ya. Jadi daerah sana mengaji di rumah-rumah ini, guru datang langsung sekali mengajar huruf Arabnya dan mengajar kawaidnya. Kita kan nggak ada ini, nggak ada. Coba lah jalan-jalan. Ya. Jadi kamain. Jadi seperti ma'in. Ma'in ya. Ini boleh pakai tanwin. Kecuali kalau alma dibuat itu kalma'i. Ini enggak, kamain. Jadi seperti, kalau ma apa artinya ma? Apa artinya makna ma? Air. Itu mungkin makanya ke ibu kita dipanggil amak, ya, karena tempat menyusu, ya. Iya. Ya, itu sebabnya mak katanya. Tapi apa pula Pak, nggak tahulah. Jadi kalau orang panjang pangana itu dicarinya. Saya di koran haluan dulu yang ada langganan dulu, bapak itu sudah meninggal, orang Painan dia. Sering dia istilah-istilah ini keluarkannya. Ya.
kamain, seperti air. Jadi perumpamaan hidup di dunia ini seperti air. Baru di belakangnya. Coba diseleksi juga ini atau dianalisa. Apa bacanya? Anzalnahu. Anzalnahu. Coba anzalnahu ini potong-potongan katanya dulu. Berapa kata ini? Dua. Iya. 3 ya. Ataupun boleh 3, boleh 2. Kalau secara lahir kan 2 saja. Anzalna sama hu. Ya, anzalna sama hu. Cuma kalau dari arti ya 3, tapi yang jelas berbentuk yang lahir saja dulu. Jadi anzalna dengan hu. Baru kita bahas anzalna ini isimkah, fiilkah, hurufkah? Fiil. Fiil pun sudah pelajari 3 macam. Fiil madikah, fiil mudharikah, atau fiil amar? Madi. Fiil madi pun sudah kita tahu ada kotaknya 14. Kotak pertama atau kotak berapa? Kotak 14. Kotak 14 atau kotak terakhir. Kan apa itu? Kan panjang penganawa itu. Rumit bana muda itu apa? Ya itu malah kek dapetnya. Kalau dapetnya lengah-lengahnya itu. Kalau anzalna itu fi'il madi oke, anzalna. Menambah tambahan 1 huruf kah, atau tambahan 2 huruf, atau tambah 3 huruf? 2. Kalau tambah 2, mana yang 3? Kan berarti aslinya 3 huruf. 3 huruf mana? Nazalah. Nazalah 3. Jadi yang mana yang ditambah? Alif. Alif saja. Ya alif saja. Tambahannya berarti tambahan 1 huruf. Kan sudah belajar kita itu. Jadi ada perlunya ditambah 1 huruf, gunanya supaya melampau dia. Kalau nazal saja, nazalah turun. Berarti turun sendiri. Misalnya turun batu itu ya, batu itu longsor. Tapi kalau nanti ditambah anzala, pakai dia menurunkan. Itu makanya kalau dikatakan nuzulul Quran, berarti Quran itu turun sendiri dong. Tapi kalau dikatakan misalnya tanzilul Quran, berarti ada yang menurunkan. Gitu ya. Jadi kalau begitu sampai ke situ. Kalau ini memang fi'il madi, mana fa'ilnya? Nahnu atau na. Lalu kata yang kedua ini hu. Ini isimkah, fi'ilkah, huruf? Isimkah, fi'ilkah, atau huruf? Isim maf'ul. Namanya isim damir. Damir itu isim tuh. Ini isim damir. Damir arti yang tersembunyi, dibalikkan di dalam hu ini. Itu yang ceritanya hu. Ya. Hu. Jadi di sini, coba kalau ditambah kajinya sedikit. Ini kan isim. Isim itu ada 3 caranya, cara harkatnya itu. Apakah ini dalam keadaan marfu, apakah dalam mansub, atau dalam keadaan maksur? Marfu. Sama ini misalnya. Kalau masalu kan isim, marfu kah, mansub kah, maksur? Marfu. Marfu itu ini dia kalau tunggal baris dhammah. Kalau 2 ada alif sama nun. Kalau banyak laki-laki ada waw sama nun. Nah, kalau ini berarti hu-nya di sini coba kita terka-terka saja dulu. Memang isim dhamir. Fungsinya jadi apa di sini? Maf'ul. Kalau maf'ul itu biasanya isim apa? Belum begitu dapat ya. Jadi kalau maf'ul itu sudah pasti mansub. Itu maka kalau Ustadz di pesantren dulu banyak juga dihafal tuh berapa jumlah isim mansub, disebutkan itu. Jadi maf'ul,
atau mengikut jadi naat tapi yang diikutnya orang mansub juga, khabar kana, sudah itu dimasuki inna, itu banyak. Berapa isim marfu? Jadi muftada, jadi fa'il. Berapa isim maksur? Dijarkan, begitu. Jadi itu dihafal-hafal itu. Sambil goyang-goyang kepala. Sama seperti orang membaca-baca zikir jadinya. Itulah kerja terus itu. Maka kalau boarding school-nya memang begitu. Ya, jadi memang dimatangkan kajinya. Jadi ini berfungsi sebagai mansub karena dia maf'ul. Coba kalau dicoba-coba melihat artinya, apa artinya anzalna? Coba anzalna saja dulu. Telah menurunkan kami. Telah menurunkan kami. Kan berkami Allah ya. Ya kan? Kan tidak beraku Allah di sini. Aturannya kalau beraku dia yang nomor kotak 13 saja itu. Anzaltuhu gitu. Ini enggak. Anzalnahu. Telah menurunkan kami. Baru hu-nya ini apa? Air. Ya, hu-nya ini nya adalah air. Balik ke sini. Jadi kalau diulang lambat-lambat dari sini menurut huruf kata-katanya, perumpamaan hidup yang dunia ini, perumpamaan hidup yang kurang-kurang ini, Seperti air. ya, kan hidup yang kurang-kurang. Kalau makan sehingga kerongkongannya, kan begitu enggak? Ya. Itu kan kurang-kurang tuh. Perumpamaan hidup yang dunia ini, bagaimana? Kok kabar? Seperti air. Cuma untuk enak bunyinya dikasih yang di sini. Nanti jumlah ini memang jadi sifat dia. Tapi kita kan belum belajar. Yang sifatnya sifat biasa sini saja. Ini enggak. Seperti air yang. Gitu. Itu makanya seperti cerita saya sama Pak Bet tadi, enggak bisa sesuka hati awak mengambil kesimpulan terjemahan Quran itu doh. Kalau suka hati awak salah beko. Jadi perumpamaan hidup di dunia ini seperti air yang telah kami turunkan. Setelah seperti air yang telah menurunkan kami apa itu? Akannya air. Akannya air. Itu. Jadi seperti air yang telah menurunkan kami akannya air. Baru ini sudah bisa membaca ini apa? Minas samai. Minas samai. Ya, minas sama. Ini dekat-dekat ini. Kalau ma air, kalau sama langit. Kan dekat-dekat itu. Itu makanya Arab itu kagum kita bisa dekat-dekat dia. Akan pakai sin saja nih. Sama airnya kan memang dari langit. Dari langit atau dari mana air ini? Waktu dulu belajar SD dari bumi. Ya kan memang dari bumi juga. Cuma diangkat ke langit. Coba tekniknya itu. Kan kenal kita Allah gitu. Cuma karena dasar manusia itu dia diselimuti oleh nafsunya, sehingga akalnya tidak berfungsi baik, akalnya hanya mencari makan, mencari duit, mencari keenakan nafsu, tertutup jadinya. Itu makanya kalau orang yang sudah terbuka mata hatinya, itu makanya ada asik dia. Jadi asik itu sebenarnya Allah mengasikkan. Kalau mausuk dia yang diasikkan. Jadi asik mausuk namanya. Itu kan ada dalam kajian tasawuf itu. Jadi kalau orang asik dan mausuk, ya dia nggak ada sama orang cemburu-cemburu, nggak ada itu. Biasa-biasa saja dia melihat. Bahwa kira-kira tuh Pak Bet, las tibu di sini kajinya. Nah, doa sakit-sakit hati cari orang. Malah kasihan dia mencari. Tertutup bana pangana pendek nanti nih. Tapi tidak dituduhannya ke orang tuh loh. Jadi awak walaupun sendiri, walaupun tidak ada pernah merasa sendiri deh. Asik mausuk. Ini ada sambungannya ayat ini. Dalam surat Kahfi ada, surat Yunus ada. Inilah Al-Quran. Jadi diajari kita supaya mantap. Oi, Pak Damani, oi, Pak Bet, oi, Ibu Didio, semuanya lah. Oi, Nopal, segala yang belajar Al-Quran itu. Jadi seolah-olah Allah berkata, kamu jangan sampai mabuk, jangan sampai nggak benar hidupnya,
Ingat ya, hidup di dunia ini persis seperti air yang telah kami turunkan dari langit. Nah, ingat nggak sambungannya itu? Jadi caranya air yang turun dari langit kan menyiram tanaman. Ya. Tanaman petani. Tanaman begitu subur, apa kata si petaninya? Unde rancak nak kabun den ko. Kan begitu ya? Kan begitu semua orang. Hebat nak kabun buku ya. Iya, tapi jangan lupa, terus dalam begitu nanti dia habis, bisa panen, bisa ditimpa bencana, habis. Begitulah kita hidup ini. Cobalah mana orang-orang dulu, nggak ada lagi kan? Macam kita pun sekarang, aku rumah awak, aku toko awak, nampang-nampang betul saja waktu subur gitu. Beko santai lain ada lah. Tapi jangan pula salah kaprah. Buka kabun awak lainnya malih hati dia awak dunia aku apalah itu lain lupa ini. Itu makanya memahami ajaran Islam tu yo memang memerlukan beraja jangan terlalu kiri jangan terlalu kanan. Itu makanya pas ya. Jadi perumpamaan hidup di dunia ini persis seperti air yang telah menurunkan kami air itu dari langit. Disiramnya lah tanaman, begitu tanaman subur, menyangkalah si pemilik kebun itu dia berkuasa penuh dalam kebun itu, tapi habis. Jadi kalau kita sadar, jadi isinya nampaknya hidup ini tidak ada hari, tidak ada waktu, kecuali untuk beramal soleh. Dibangun rumah, menumpang di atas bumi Tuhan Allah, batunya pun diambil dari barang tujuh. Mangko bisa ya, kan itu dia nagih hak kalian. Jadi kesudah-sudahnya ya ndak ada apa-apanya wak doh. Aku adalah hambamu. Baru sepotong ayat baru tuh. Batu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Masalul hayatid dunia. Jadi awak sadari tarui. Cuma itulah bagai-bagai penceramah. Kita harus sadarnya. Adonan adalah cara tarikatnya dinyo. Awak dari ma asalnya dari ma dicarinya pulau tiup metodenya begitu. Silahkan kembang. Yang dulu Nur Muhammad dari Muhammad. Ya, silahkan aja kembangkanlah ilmu itu. Jadi tidak ada masuknya untuk salah menyalahan awak le dong. Kalau awak main salah menyalahan galak apa balik setan. Ko fadek ko banyak. Tapi alah, aku goda kalau nggak dari muka belakang kiri kanan. Nanda ada dalam Quran tu disebut dari atas bawah ada dong. Baku dikaji orang nan bisa kate itu orang nan beraja, orang rendah hati itu orang beraja juga sujudnya. Ya, lah aku seayat baru tuang. Kita terian ayat lain. Laya do basobok di siko kaji pola limo baleh. Lai. Lai basobok di siko pola ko novel mau tanya ya anak muda. Laya do di siko pola kelima novel. Ndak terkenal lah ya. Pola limo dulu bah. Mubtadanya atau kabarnya cobalah select bukunya besok. Aturannya kalau dulu Ibu Didi nanti gantung-gantung di papan di kelas awak tu sehingga pola bara dulu Ibu 6 ya. Ya. Kini lah 5 balik lampek balik. Cuba buian beko di apa ya, tapi kini kalau menulis orang kan tak masalah dah. Cuba buian karton pola 1 ko berarti tambah sapolai 6 nanalah berarti ditambah ya 9 lagi itu. Jadi pola awak beraja dari situ penekanannya. Ya. Jadi pola-pola. Jadi memang berbeda-beda cara mengajar. Ada orang meramu awak ada pola-pola aku loh. Pola-pola aku. Ini bersebuah saya bisa. Coba lanjut yang kedua. Ini coba. Mulai. Coba kita baca inna saja dulu. Apa bacaannya? Sekarang Ustadz tambah tasdid supaya agak murah. Tapi sebenarnya kalau biasa awak ndakna pakai tasdid,
ndakna pakai baris sekolah tahu lah direka-reka dulu. Kalau ombo buat in mumpamo itu contoh ya. Amma jawab syarat. Lebih itu pangana wa. Kalau ombo buat an biasanya masuk ke fi'il mudhari. Jadi otomatis tapi kini masuk ilmu alung kue lai ambo bantu lo ko. Jadi kalau begitu inna kan yo jaleh tu. Ndak ada ge dibaca orang lai anna ndak lah tu. Unnu ndak lah tu. Anda lah pasti dibaca orang inna. Mulai awak membaca inna, mulailah berpikir-pikir awak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak bapak yang disayangi, inna ini apa yang tergambar oleh kita kalau dalam belajar bahasa Arab Al-Quran? Masuk ke mubtada khabar. Itu karena dulu. Asal ada inna, ada pola yang dimasukinya terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, sudah itu jangan lupa sambil diulang-ulang juga. Coba apa saudara si inna? Coba. Inna. Anna, apa lagi? Ka'anna, apa lagi? Ya lakinna, apa lagi? La'ala. Ya la'alla, apa lagi? Laita. Nananam tu nyo. Inna dan saudaranya. Baru ada yang semodel ini juga, tapi kerjanya berbeda. Kalau si inna yang ditukanginya, mubtada itu menjadi baris di atas atau mansub namanya. Kalau si kana, khabarnya yang dikerjainya. Kalau orang itu sama itu fungsinya. Kedua-duanya, kana dan saudaranya masuk mubtada khabar juga. Inna dan saudaranya masuk mubtada khabar juga. Gitu. Ya. Nah sekarang kalau begitu, mana mubtadanya ini? Aduh. Ya bisa langsung sekali wa'dallahi. Bisa. Tapi ini kita membacanya apa ini? Dal ini huruf dal. Wa'da. Itu makanya Ustadz matikan saja ainnya ini. Jangan nanti terbaca wa'ada. Kalau wa'ada apa jadinya itu kalau wa'ada? Fi'il madi. Ya fi'il madi. Oke. Tapi kalau wa'da apa bentuknya itu? Isim, fi'il, huruf. Isim. Isim apa? Isim yang sudah kita pelajari? Isim fa'il kah, isim maf'ul kah, isim masdar kah, atau isim biasa saja? Isim maf'ul. Itu kata Ibu tadi. Isim masdar. Kalau isim masdar, tentu ada fi'ilnya. Ya. Apa fi'ilnya? Fi'il madi dulu, fi'il madi. Wa'ada. Apa fi'il mudhari'nya? Itu. Ini karena berpenyakit di muka. Itu ada spesifik ilmunya. Jadi kalau wa'ada, fi'il mudhari'nya adalah aslinya yau'idu. Kalau dia sudah yau'idu menurut undang-undang, yaitu kan baris di atas, waw mati. Kemudian ain itu baris bawah. Jadi undang-undang mengatakan kalau jatuh waw mati antara di atas dan bawah, dihilangkan dia. Jadi menjadi apa? Ya'idu. Itu dia, ya'idu. Tapi kalau bertemu nanti ya'idu, kenapa begini? Itu aslinya tuh. Aslinya yau'idu menjadi ya'idu. Kalau wa'ada ya'idu, wa'ada ya'idu, apa jadinya masdarnya? Wa'dan. Gitu dia. Sekarang wa'dan itu bahan baku. Dia berfungsi sebagai pokok kalimat. Maka dibacalah inna Wa'du. Wa'da. Inna wa'da. Ya. Kenapa tidak dipakai baris dua pula dia wa'dan? Mubtada. Karena dia mau dijadikan mubtada. Kan mubtada boleh juga baris dua. Coba Ibu Didi, apa alasannya?
Dan sambungkan ada tadi berapa babi. Siapa lagi itu tadi itu? Kalau Karena wa'dan tapi tidak ada alif rasamnya. iya, taruhlah tidak ada alif rasamnya. Wa'dalah apa dibaca? Sebenarnya alasannya begini yang tepat. Karena ini mau disandarkan kepada alif lam. Allah ini kan pakai alif lam. Maka nggak boleh dia pakai tanwin. Itu pantangnya itu. Kalau mau bersandar, kamu kan umumnya. Kalau wa'dun, wa'dan ini kan umum itu. Janji apa? Oh, janji Allah. Jelas. Ya. Jadi Allah baris apa barisnya? Ini sudah ada barisnya. Apa barisnya ini? Wallahi. Jadi yang muftadanya yang mana semuanya? Coba. Wa'dallahi. Wa'dallahi. Masuk inna. Jadi inna wa'dallahi. Sebenarnya kalau tidak ada inna ini bagaimana bacanya? Coba. Wa'dullahi. Ya, wa'dullahi. Gitu. Ya. Wa'dullahi. Sekarang pakai inna. Jadi tergambar ini sekali. Kenapa pakai inna di sini ayat ini ya? Tergambar oleh kita bahwa manusia ini bagaimana Pak? Lebih ditekankan. Mada. Ya, manusia ini ada memerlukan keterangan. Orangnya agak kritis. Ya. Jadi datang Allah dikasihnya penegas. Inna. Supaya jangan ada menyesal nanti. Kalau sudah kasih penegas, kan berarti tidak ada menyesal. Sedangkan itu menyesal juga nanti orang manusia. Kembalikanlah saya katanya. Nggak bisa lagi. Itu sudah dibocorkan soalnya dari sekarang. Ya. Jadi ini pokok kalimat. Lalu mana kabarnya? Ayo. Hakun walakin. Sampai situ aja dulu. Itu sudah mubtada khabar itu. Jadi inna wa'dallahi hakun. Hakun jadinya. Jangan dibaca haqqa. Kalau haqqa apa itu? Fi'il madi. Kalau haqqun isim apa itu? Hakun. Masdar dari haqqa. Haqqa yahiku haqqan. Ya. Ya. Jadi kalau yang hak itu kalau di dalam-dalamnya apa itu hak? Hakun ya. Ini kalau bisa dikasih tasdid Ustaz coba. Bisa. Jadi kalau begitu inna wa'dallahi hakun. Apa terjemahnya nih? Sesungguhnya janji Allah itu benar. Itu. Kalau enggak pakai inna? Wa'dullahi hakun. Ya, enggak. Kalau enggak pakai inna terjemahnya? Janji Allah. Janji Allah itu benar. Iya, janji Allah benar. Kalau ngomong seperti ini, enggak pakai inna kita, itu orangnya istimewa itu. Orang yang bersih jiwanya, bersih otaknya. Enggak banyak neko-neko. Misalnya kita mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, janji Allah benar. Itulah hebat tuh. Orangnya namanya zika mukhatab. Jadi orang yang dipanggil tapi bersih zihni, bersih otaknya, bersih jiwanya. Tidak banyak cari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, janji Allah benar. Itulah hebat tuh. Tapi kalau lah pakai inna orang, sesungguhnya janji Allah benarnya. Mulai pertanyaan awak. Ambuku nak mada doh, tapi apa aku pakai apa? Inna. Pakai inna. Ya, tapi ini kan berlaku untuk umum. Ya. Jadi sesungguhnya janji Allah benar, ya. Tapi kenyataan, ini dia. Walakin. Coba lanjut. Wawu asaf. Coba baca lagi apa? Walakinna. Terus? Aksaruhum. Aksarahum.
Ya. Walakinna aksarahum. Kenapa baca aksara tadi? Iya, karena ada lakinna. Lakinna. Lakinna ini bagaimana pula? Kelompok dari Saudara siapa ini? Inna. Iya, saudara si Inna. Mana pokok kalimatnya? Aksara. Ya, aksarahum. Hum sebagai apa ini hum? Sebagai maf'ul. Opa, itu yo memang lamu lah yo aku. Iya kan itulah. Ini kan kata benda Pak Bet. Kata Kepunyaan. benda. Kepunyaan. Itu mudhafun ilaih sama itu. Jadi kalau ini kata benda menempel kata ganti berarti kepemilikan atau menerangkan, kan disandarkan. Kebanyakan itu siapa? Mereka manusia. Ya dah. Jadi ini adalah menjadi mudhafun ilaih juga. Tapi kedua-duanya jadi pokok kalimat. Mana khabarnya ini? La ya'lamuna. Baru diuraikan. La apa itu? La nafi. La nafi. Kemana biasanya masuk la nafi ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ke-14-nya masuk atau pilihan? 14. Berubah fi'il mudhari atau tidak? Tidak. Itu kan ilmunya. Tidak. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada lakinna ini apa? Coba. Wah ini wow atap ya, belum belajar kita. Coba. Kalau belum nggak ada lakinna ini bagaimana? Wa aksaruhum. Aksaruhum La ya'lamun. la ya'lamun. Ini subjek predikat ini. Kalau di sini pun kalau enggak ada inna ini wa'dullahi hakun. Baru digandeng dia. Ya, sebenarnya ini bukan apa ini, bukan wow ataf ini. Nantilah. Itu maka waktu nanti pola ataf itu agak apa itu, agak ya rumit kita kadang-kadang belajarnya. Itu makanya ada dokter wow itu. Ya. Jadi inna wa'dallahi haqqun walakinna aksarahum. Kalau dia lain ada aksaran nasi, gantinya bisa walakinna aksarahum la ya'lamun. Coba kalau diartikan menurut perkata, sesungguhnya janji Allah. Bagaimana janji Allah? Benar. Benar. Apa arti benar? Tidak salah. Benar tidak salah ya? Ya. Itu benar tidak salah. Itu makanya kalau Ibnu Arabi menulis adalah yang benar itu adalah Allah. Itu makanya nanti, tapi hati-hati mempelajarinya. Nanti sampai dapat kaji lah, jangan cepat-cepat daripada kita. Jadi al-haqqu min rabbik, kan itu al-haq. Jadi itu makanya kanal haq, kanal haq adalah dianya Allah hak. Selain dari Allah semuanya batil. Maksudnya tidak akan berkekalan. Itu makanya Allah hak, ya. Kanal haq. Itu makanya Allah menyebutkan perumpamaan hak itu adalah air, sedangkan yang bisa menompang-nompang di hak itu ada yang batil, menempel dia. Kalau nggak menempel dengan air nggak bisa berdiri dia. Itu makanya orang bisa menipu dengan atas nama hak gitu. Itu makanya disebutkan air itu adalah hak, sedangkan ruoknya, buihnya itu adalah batil. Kalau emas itu asli emas adalah hak, sedangkan pijanya atau bentuk ruok kuning juonya itu adalah batil. Itu makanya kehidupan kita di dunia ini pun sudah dijelaskan. Kalau betul-betul mengikuti Allah berarti hak. Tapi kalau tidak mengikuti Allah, haba'an mansura. Ya, seperti Tapi yang hak itu terus muncul. Jangan cemas, jangan panik-panik nawa. Yang hak itu terus datang tuh. Ya. Itu makanya janjian Allah adalah hak, akan tetapi bagaimana terjemahnya? Akan tetapi, coba aksaru. Ini
apa nih apa namanya af'al tabdil sifat siapa itu sifat tabdil itu lebih banyak gitu. Aksara. Ya, akan tetapi aksara ya, karena aksara itu kan lakinna, akan tetapi lebih banyak gitu. Mereka lebih banyak mereka manusia la ya'lamuna. Ya'lamuna mana fa'ilnya? Hum Nahnu. lagi. Nah, Hum. ya, hum lagi. Jadi akan tetapi ya lebih banyak mereka manusia dimanapun berada tanpa dituduh pribadi ya atau golongan nanti marah orang. Akan tetapi lebih banyak mereka manusia itu bagaimana? La ya'lamun. Tidak mengetahui, tidak ada ilmunya. Cuma di sini dipakai la, berarti bukan abadi nih. Mungkin hari ini tidak tahu, besok mungkin tahu. Itu makanya beda kalau lam dipakai dari dahulu. Oh, kalau lan beda. Ya itu makanya itu apanya maka nggak bisa diterjemahkan sembarang. Jadi menurut tata bahasa kita lihat pandangan dari mana. Kalau kita tidak sama aja. Sudah makan? Ya belum. Atau kamu punya ini? Tidak. Kamu kenal si Anu? Tidak. Nanti beberapa hari baru kenal dia. Itu kan terpaksa ditukar. Ini enggak, tidak juga. Jadi itu begitu juga, tetapi begitu juga kemudian. Itu mungkin ya, pakai mungkin supaya jangan saya kena marah. Makanya Allah menurunkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Jadi sesungguhnya janjian Allah benar. Akan tetapi lebih banyak mereka manusia tidak mengetahui. Karena apa? Coba. Sebenarnya kalau tidak tahu itu apa penyebabnya, Bapak-bapak? Nggak mau belajar. Itu. Pak Tommy itu ya kadang suaranya nampak Pak Tommy. Biasanya mic-nya enggak ini ikut enggak. Indah itu dulu, kini lah itu. Ya itu. Tidaknya tidak dahulu. Sekarang enggak. Lahnya lah nanti. Ya, tapi kalau lam yalid kan ada apa? Iya, jadi tidak pernah ada dan berikutnya pun tidak lam yalid walam yulad dan tidak pernah dia ada punyanya anak dan tidak pernah dia jadi anak. Gitu. Ya. Cuma orang yang mengatakan ada anak-anak itu kan karena usaha berpikir, ya usaha-usaha karena nggak mau belajar dalam-dalam. Nah, jadi ini yang nomor 2. Saya rasa mungkin sampai di sini saja pelajaran kita, ya. Bertemukah di sini? Satu lagi lah supaya apa ya? Karena yang fokus kan apa pelajaran ke-15. Ini satu lagi ada rupanya. Sudah. Coba mulai, ayo. La Tabdila. La tabdila, terus li Kalimatul li, jangan salah. Li Kalimatin lah. kasih, jangan lahnya, kasih jangan mati. lahi. Kalimatin Iya betul. La tabdila li kalimatillahi. Baru zalika Fauzul azim. wal fauzul azimu. Ini dia. Kalau la masih ingat. Lanapi. Ini lanapi juga fil mudhari. Ya. Ini lanapi juga tapi ada tambahnya itu. Napi jenis namanya. Jadi napi jenis itu masuk ke kata benda tabdil. Mesti belajar kita. Tabdil ini kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda yaitu isim masdar ya. Isim masdar apa isim masdar apa fi'il madinya? Ayo. Ini digandakan. Coba badala yubaddilu tabdilan. Itu dia. Jadi kenapa dibaca tabdila? Karena karena ada lanapi jenis ya.
Sama seperti mulai mengaji kita di pangkal Al-Baqarah. Zalikal kitabu. Itu pokok kalimat tuh. Baru kabarnya. La raiba. Gitu dia. Itu dia la raiba. Ya. Jadi la tabdila. Jadi kalau badala artinya mengganti. Jadi kalau tabdil penggantian atau penukaran. Jadi la tabdila li kalimatillah. Coba apa terjemahnya itu? Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran, tidak ada penggantian terhadap Kalimat. ya kalimat-kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Nah, ya. Cobalah. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Coba ganti. Coba diganti. Iya ganti coba. Iya ganti itu. Enggak ada manusia mati gitu. Mulanya kamu kecil, merah baru lahir. Sudah itu lemah, sudah itu kuat. Sudah itu lemah lagi berubah. Coba ganti. Nggak bisa. Itu makanya mulanya digunakan akal, melihat. Akal itu kan memutuskan, berpikir dulu. Iya ya, kenapa begini ya? Kenapa begini? Paling nanti yang tertumbuk pikirannya katanya begini, ya memang sudah begitu hukumnya katanya. Itu yang kafir. Kafir itu artinya tertutup. Cover jadinya. Jadi orang yang tertutup menderita hidup. Tentu menderita untuk apa? Dibuatnya lah pemikiran-pemikiran. Hidup untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk makan, makan untuk macam-macam lah. Untuk bermain-main, untuk mencari kepuasan, macam-macam. Tapi kalau dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dalam pemikirannya. Tapi walakin, ini dia, walakinna aksarahum la ya'lamun. Ya, tapi jangan di mungkin sekarang nggak mau belajar, nanti lah pensiun beraja anak Pak Bet. Naam. Nah, jadi ini ditutup zalik. Nah, jadi zalik. Apa fungsinya ini? Isim isyarah. Ya, itu bentuknya. Kalau fungsinya jadi apa? Ya, mubtada lagi. Jadi ini kan sambungan ayat sebelumnya. Tidak ada perubahan tentang keputusan-keputusan Allah. Habis. Terus itulah. Jadi keputusan-keputusan Allah itu isi Al-Quran itu. Kalau ini mubtadanya, mana khabar? Fauzul azim. Semuanya wal fauzul azim. Lalu mulai kita belajar. Huwa ini sebagai apa? Tapi ini tadi mubtada. Ini jadi khabar kemari semuanya. Cuma huwa ini kan khabar. Al-fauzu jadi apa? Ya, betul. Jadi tadi teringat kita yang mau disifati itu ini karena benda, rupanya ini damir. Ya berarti sudah punya alif lam juga dia ini. Sudah ma'rifah juga ini. Ini berarti ini khabar tapi dia berfungsi sebagai man'ut, tempat diikut. Mana naatnya? Pauzu. Itu makanya. Jadi pauzu mengikut dari huwa. Iya ini naat. Mengikut. Ini man'ut. Cuma kalau ini yang diikutnya kan baris depan, baris bawah. Ini yang diikutnya apakah baris depan dia ini? Marfu. Itu yang marfu itu. Ini namanya dhamir marfu. Coba. Kalau huwa ini dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, atau dalam keadaan maksur? Marfu. Coba kalau dalam keadaan mansub, bagaimana nih? Ya. Atau hu. Atau iyahu. Iyahu mansub juga itu. Kalau hu mansub juga dia. Itu lihat keadaan. Kalau kalau perempuan itu dari hiya. Jadi ini karena marfu, ini marfu juga. Itu mengikut dia. Sedangkan al-azimu jadi apa ini? Naat. Iya, naat juga. Yang diikutnya ini. Jadi yang pauzu mengikut kepada huwa,
yang azimu mengikut kepada pauzu. Pauzu. Ketiga-tiganya menjadi khabar. Nah, itu makanya yang demikian itu maksudnya yang itu kalimat yang dari Allah, kalimat Allah, keputusan Allah itu adalah atau dianya kalimat yang menang lagi besar. Yang beruntung lagi besar. Huwal fauzul azim. Ya, azim berbentuk, kalau pauzu masdar dari paza. Kalau azimu sigat mubalaghah. Ya sangat ya. Jadi sangat besar. Jadi keberuntungan, kemenangan yang sangat besar. Jadi siapa yang mengikuti kalimat Allah, berarti beruntung. Cobalah pikirkan dalam-dalam sampai akal 10. Baca Pak Bet. Baca Ibu-Ibu. Sadaqta. Nah, sadaqta, na'am. Ilahuna faqat, itulah 2 ayat baru ya. Jadi itu makanya kalau menurut kurikulum mau dipercepatkan polanya atau diuraikan terus? Iyalah Ibu Didi ya, diuraikan ya. Jadi anak-anak nan sekolah nan ketek-ketek itu ajalah membaca Al-Quran pandai-pandai, sambungan, mengucapkan, menghafal. Nanti dia akan insya Allah diarahkan ke bahasa ya. Dari bahasa ini nanti kita mengerti gaya bahasa, itu yang ilmu mantik, balaghah, ma'ani. Baru paham kita, oh begini. Jadi tambah enggak berilmu kita rasanya lagi. Tambah terapung-apung, tambah enggak sadar. Itulah namanya fana. Itu yang fana itu. Ya, hilanglah keakuan. Yang ada hanya Allah. Itu Pak Bet, Allah. Ya. Ya, kalau kita di sekolah ini Pak memang bagusnya seperti ini di dalam. Cuma kalau di masjid Pak, udah bingung itu dulu. Kalau di masjid hari Sabtu dulu, bingung ibu-ibu tuh Pak. Jadi tafsirnya itu mungkin mungkin tafsir yang ayat itu. Kalau di mata kata bahasa kami itu hari apa? Karena hari Sabtu. Kalau hari Sabtu di masjid, di masjid itu kalau mereka kata bahasa Sabtu itu nggak ganti dulu. Jadi bingungnya dia. Oh, diganti. Jadi awak tafsirnya kurang juga Pak. Oh. Enggak, maksudnya hari Minggu itu enggak banyak tata bahasa seketeknya. Oh. Hari Sabtu kan. Oh, jadi hari Sabtu itu mengaji terjemah saja. Ya, berarti kalau banyak tata bahasa itu enggak ganti gitu. Ya, payah-payahnya mengikuti guru kalau ikut bahasa. Oh, gitu ya. Satu kadang-kadang sampai. Jadi mengaji tafsir, mengaji cerita-cerita saya. Tambahnya kata bahasanya seperti Pak. Terjemahan saja lah, terjemahan. Kita nana tertarik bagi Pak Siko kami bagi kan. Jadi maksudnya begitu, tafsir itu mau tampilkan karena tafsir itu. Jadi beko dibaca perkata itu lambe-lambe, sesudah itu diulang baca diurai-uraikan begitu. Bagi yang peserta bahasa Arab boleh ikut nabado. Ya. Itu kan mulai dari Al-Baqarah. Nanjale awak ambosal apa dia ambo jadi. Kalau bara jumlah hurufnya lihat kana 25.500. Bara jumlah katanya 3.100. Bara jumlah ayatnya 286. Sekadar itunya abah mengko dibaca Fatihah dapat apa awak dapat apa mangkuto. Mangkuto. Sudah itu alif lam mim tu huruf putus-putus. Allah nan tahu maksudnya, sekadar itu saja. Tentu cerita mode-mode itu ceritanya nak ada. Tapi seketek-seketek disambi-sambian saja.
Itu mangko ambo kician ke pesertanya. Jangan bosan ibu cari-cari sedikit-sedikit, tapi tidak mendetail model awak ko do. Kalau mendetail awak aku kan punya basic sadonya. Ya Bu ya? Ya Pak. Ya. Iyalah. Pokoknya kini mengerti tidak mengerti dan ada asal apa halo itu membujuk nomor itu. Yang penting masuk surga. Itu tentu masuk surga. Tapi kamu nak jamin dah. Indah maksudnya tidak bisa Wak mengatakan dijamin ibu masuk surga, tidak bisa ada ya. Tapi usaha. Jadi itu mangkok beraja aku ada duduk di masjid lalu lumayan. Ada mencalian matonya lalu lumayan. Ada mulai menulian lalu lumayan tu kan baransuan. Bentuk model awak aku sekali lancung kan lama. Tanyalah novel, kawan-kawan novelnya. Siapa lah ya dulu ibu? Saya nama tu si nan dari Ampang ko Padil saya. Tidak besoknya lagi Pak. Ini enggak. Minggu dulu lagi datang. Oh, minggu lagi datang. Apa nan dari Banda Tabiang Gadang apa? Banda Gadang? Lagi Pak. Masyarakat. Ada nan kawannya seorang lain? Kawan apa saja tu kan ada apa seorang mah? Lain datangnya. Jadi itu memanglah sungguh-sungguh lah tanya-tanya dulu mengaji Ambo Silan di mana ngaji Pak. Tuh dia tuh. Jadi memang yakinlah Wak manjadda apa itu pepatah mah manjadda man. Manjadda kan fil madi tuh. Man huruf syarat. Manjadda wajada. Wajada tuh jawab dari man. La ada jamin tuh manjadda wajada. Siapa yang sungguh ya mendapat. Ilahuna faqat Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Kita dikenanya hikmah wa ta'wil ini. Itu Al-Quran maksudnya wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.